Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Rifni Sabrina, biasa dipanggil Aska. Saya dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, Prodi Teknologi Sains Data, Universitas Erlangga. Unair, hebat. Unair, hebat. Unair, hebat. Universitas Erlangga, excellent with morality. Jadi, untuk pembahasan kali ini, untuk pembahasan ini, saya akan menjawab pertanyaan 50 soal esai dan 50 soal pilihan ganda. Untuk pertanyaan pertama, di sini adalah jelaskan perbedaan antara besaran skalar dan besaran vektor disertai contoh masing-masing. Eh, Besaran skalar sendiri itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai besar tanpa arah. Misalnya massa, waktu, suhu, energi, besaran, eh, oh ya, dan energi. Lalu untuk besaran vektor sendiri, dia itu besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya itu ada perpindahan, kecepatan, percepatan, dan gaya. Jadi di fisika ini tuh kita tidak hanya peduli seberapa besar sesuatu, tapi juga kayak kemana arahnya itu bekerja. Jadi disinilah perbedaan skalar dan vektor tuh jadi sangat penting. Jadi perumpamaannya misalnya ya, kayak kita tuh lagi disuruh jalan. Ada jalan 5 meter, sama satunya lagi jalan 5 meter ke depan. Itu kan kayak lebih jelas yang jalan 5 meter ke depan. Karena apa? Karena eh, ada apa ya? Kayak ada vektornya gitu kan. Kalau misalnya dia jalan 5 meter doang itu sebenarnya nggak salah, tapi dia itu termasuk besaran skalar. Jadi pokoknya arah itu menentukan hasil akhir. Karena kan kayak kalau jalan 5 meter menurut skalar tuh kan kita nggak ngerti disuruh jalan tuh kayak ke depan, ke samping, kanan, ke kiri. Kalau di vektor ini jelas karena ada arahnya. Nah, kenapa vektor ini lebih kuat konsepnya? Karena di dunia nyata ini banyak hal yang tidak cuma soal besar, tapi juga arah. Nah, contoh kritisnya sendiri itu kalau misalnya ada dua gaya, lalu baik kalau misalnya di dunia nyata ini kan banyak hal yang tidak cuma soal besar tapi arah. Contohnya lagi, kalau misalnya ada dua gaya, nah kan misalnya ada 10 Newton ke kanan, lalu 10 Newton ke kiri, jadi kalau secara angkanya kan sama, tapi hasilnya itu nol, kayak saling meniadakan gitu, karena ini tuh hal yang nggak bisa dijelaskan kalau cuma pakai skalar. Nah, dampak perhitungannya sendiri, kalau skalar ini tinggal ditambah biasa, tapi kalau misalnya vektor sendiri ini tuh harus memperlihatkan arah. Jadi kayak bisa tambah, bisa kurang. Makanya kalau di fisika ini tuh vektor tuh sering dipecah jadi beberapa komponen. Jadi kuncinya itu fisika tuh nggak cuma angka, tapi dia tuh juga pakai arah. Karena kalau misalnya arahnya beda, hasilnya tuh bisa berubah total. Makanya kita tuh harus ngerti mana yang skalar, mana yang vektor. Nah, oke, lalu kita untuk penjelasan soal nomor satu, penjelasan nomor dua ini, pertanyaannya mengapa satuan sangat penting dalam fisika? Berikan contoh kesalahan tanpa satuan. Mengapa satuan penting dalam fisika? Karena satuan ini tuh menyatakan makna fisik suatu besaran. Jadi kalau misalnya tanpa satuan, nilai itu tuh nggak bermakna. Nah, by the way, satuan tuh bukan pelengkap, tapi dia tuh identitas dari sebuah angka. Jadi kalau misalnya contohnya kayak kita bilang itu nilainya 10. Nah, jadi itu kalau di fisika sendiri tuh itu tuh nggak punya arti karena bisa jadi itu 10 itu apa? 10 meter atau 10 detik atau 10 kilo atau apapun itu. Nah, kan angkanya sama, tapi dunia fisiknya itu kayak beda total gitu loh karena kayak 10 meter kan panjang, 10 detik itu waktu, terus 10 kilo itu kan massa ya. Jadi kayak beda gitu kan. Terus misalnya lagi contohnya apa ya?
Kayak kalau dalam dunia teknik gitu, kan kayak pernah kejadian, kayak misalnya satu tim tuh pakai meter, terus satunya lagi tuh pakai feet. Ya hasilnya pasti beda dong. Jadi kayak sistemnya bakal gagal total karena itu bisa mengalami kerugian yang sangat banyak sih. Jadi untuk satuan itu tuh dia tuh bisa bikin hasilnya tuh lebih bisa dibandingkan, terus juga bikin komunikasi ilmiahnya tuh jadi lebih universal sama juga mencegah kesalahan logika karena kayak lebih jelas gitu kan. Jadi tanpa satuan tuh fisika berubah jadi kayak angka kosong gitulah karena belum jelas. Terus udah untuk pertanyaan nomor tiga, apa perbedaan dan de- massa dan berat secara fisika? Nah, untuk massa dan berat sendiri, kalau massa itu kan ukuran yang kayak banyaknya materi dalam benda dan nilainya tetap tuh apa ya? Massa itu ukuran banyaknya materi dalam benda dan nilainya itu bakal tetap dimanapun. Nah, sedangkan kalau berat ini itu gaya gravitasi gitu. Gaya gravitasi yang bekerja pada benda sehingga itu bergantung pada kecepatan gravitasi setempat. Untuk salah satu konsep yang bikin sering salah paham ya, di kehidupan sehari-hari ini massa dan berat tuh sering dianggap sama karena apa ya? Padahal dua hal itu tuh sangat berbeda. Jadi karena kalau massa itu kan jumlah materi dalam benda, terus sifatnya juga tetap, habis itu tidak tergantung lokasi juga. Contohnya kayak masa kamu di bumi ini tuh sama dengan kayak di bulan, sama dengan apa? Masa kamu di bumi, di bulan, di luar angkasa tuh sama aja. Cuman kalau misalnya berat, berat tuh dia tuh eh, apa ya? Kayak dia tuh ada gaya gravitasi yang menarik benda tersebut. Kalau di fisika sendiri, rumusnya berat itu kan W sama dengan M kali G. Kayak W ini kan berat, terus sama dengan rumusnya massa kali gravitasi. Jadi semua itu tergantung gravitasinya. Contohnya, misalnya di bulan. Kalau tadi kan sama aja ya, kalau massa. Nah, kalau misalnya berat ini tuh misalnya di bulan, dia tuh gravitasinya tuh lebih kecil. Jadi berat kita tuh lebih ringan. Nah, tapi itu tetap nggak kehilangan massa gitu. Jadi misalnya contoh simpelnya aja kayak massa itu apa yang kamu punya. Nah, kalau misalnya berat itu apa yang bumi lakuin ke kamu, kayak gitu deh. Eh, Kalau misalnya kehidupan sehari-hari ya, kesalahannya, kesalahan umumnya tuh kayak orang bilang tuh seringnya tuh kayak berat badan saya 50 kilo. Padahal sebenarnya tuh massa, bukan berat. Jadi massa itu identitas benda, berat itu efek dari lingkungan. Jadi berat tuh bisa berubah, kalau massa itu nggak bisa. Oke, udah. Lalu lanjut ke nomor 4. Mengapa hasil pengukuran selalu mengandung ketidakpastian? Nah, kenapa selalu mengandung ketidakpastian? Karena di dunia ini tuh kan juga belum nggak semuanya itu pasti ya. Karena ketidakpastian ini tuh muncul karena keterbatasan alat ukur. Jadi apa ya muncul karena keterbatasan alat ukur, terus habis itu keterampilan pengamat, sama tergantung lingkungan juga. Karena juga di dunia ini kan semua punya keterbatasan, nggak mungkin kayak semuanya semuanya sempurna. Jadi terutama di fisika ini tuh bukan dunia yang sempurna kayak semuanya itu sempurna, karena kayak dalam fisika itu nggak ada pengukuran yang benar-benar 100% tuh tepat. Kenapa? Karena yang pertama yang tadi aku bilang keterbatasan alat. Setiap alat tuh punya batas ketelitian. Contohnya ya penggaris. Penggaris tuh cuma sampai milimeter. Jadi dia tuh nggak bisa ngukur sampai mikrometer karena dia cuma sampai milimeter.
Terus yang kedua tadi itu kesalahan dari manusia sendiri. Contohnya kayak dia meneliti suatu hal, tapi dia tuh salah lihat skala atau misalnya kayak posisi mata kita tuh miring. Jadi belum tentu semuanya pasti gitu loh, karena manusia juga belum sempurna. Lalu dari lingkungannya sendiri itu tuh bisa kayak suhunya berubah. Nah, jadi mungkin bendanya tuh jadi lebih memuai. Terus kayak kalau ada getaran tuh hasilnya juga bisa berubah. Kayak gitu. Jadi fisika itu lebih ke realistis sih, bukan kayak yang ideal. Makanya ada konsep kalau misalnya kayak gitu tuh nilai plus min ketidakpastian. Supaya hasil ini tuh nggak dianggap secara mutlak, terus kita tuh juga tahu batas kepercayaan data. Jadi dalam fisika tuh kita tidak mencari angka yang sempurna, tapi angka yang paling mendekati kebenaran. Oke, lalu untuk nomor 5, apa makna fisis dari komponen vektor? Nah, makna fisis atau fisika dari komponen vektor sendiri itu tuh menyatakan pengaruh vektor pada arah tertentu. Jadi, pemecahan vektor ini mempermudah analisis gerak atau gaya pada arah suatu eh, sumbu tertentu gitu. Nah, vektor di dunia nyata ini itu emang jarang lurus sih. Biasanya tuh kayak miring dan itu tuh bikin perhitungan jadi lumayan susah. Jadi untuk solusinya sendiri, vektor tuh dipecah jadi eh, bagian sederhana k- karena ada yang seperti kita ketahui ada horizontal sebagai X biasanya, lalu ada vertikal sebagai Y. Nah, untuk kayak membayangkan gampangnya aja ya, misalnya kamu bayangin lagi dorong meja miring. Lagi dorong meja miring, pasti sebagian kan dorongan tuh ke depan, tapi sebagian juga ke bawah. Nah, itu tuh termasuk salah satu komponen vektor. Nah, kenapa vektor ini penting? Karena hukum fisika ini bekerja per arah. Contohnya kayak gaya ke kanan. Gaya ke kanan tuh mempengaruhi gerak horizontal. Tapi kalau gaya ke atas, dia itu bakal mempengaruhi vertikal. Nah, dengan memecah vektor ini tuh masalah tuh jadi lebih kompleks dan sederhana. Tapi dampak besarnya itu eh, mungkin apa ya? Pokoknya materi ini tuh lumayan penting karena dia tuh bakal digunakan di materi-materi fisika lainnya kayak gaya miring, gerak parabola, bidang miring itu tuh juga butuh vektor, komponen vektor ini. Jadi daripada menghadapi kayak satu gaya yang rumit, jadi di komponen vektor ini tuh dipecah jadi dua yang sederhana. Nah, ini trik paling penting sih di fisika. Oke, jadi langsung lanjut lagi ke nomor 6. Jelaskan perbedaan jarak tempuh dan perpindahan. Nah, jarak tempuh dan perpindahan ini, jarak tempuh itu, jarak tempuh sendiri itu kan panjang lintasan yang dilalui benda. Sedangkan kalau perpindahan itu kan perubahan posisi dari titik awal ke titik akhir. Nah, eh, sebenarnya ini tuh kayak simple, kelihatannya gampang, tapi padahal ini juga sering salah gitu loh. Karena cara mikirnya orang-orang tuh biasanya kayak jarak itu seberapa jauh kamu jalan. Sedangkan kalau perpindahan tuh seberapa jauh kamu berubah posisi. Padahal nyatanya itu kalau misalnya kamu jalan, itu kayak kamu dari rumah, misalnya ya, dari rumah terus habis itu muter komplek terus balik lagi ke rumah. Nah, eh, hasilnya itu kan kayak jaraknya besar karena kamu muter. Nah, tapi perpindahannya nol karena kamu balik lagi ke titik awal. Jadi kayak kalau misalnya kamu balik lagi ke titik awal tuh kayak hitungannya juga nol lagi gitu loh. Nah, jadi pokoknya kalau jarak itu nggak peduli arah, tapi kalau misalnya perpindahan tuh peduli arah banget. Nah, kenapa ini penting juga? Ini dari sini karena banyak rumus itu pakai eh karena banyak rumus tuh pakai perpindahan bukan jarak. Nah, perpindahan tuh bisa negatif, sedangkan kalau jarak itu enggak. Terus juga kalau misalnya kayak dalam soal fisika ya, kalau dalam soal fisika tuh sering kayak dikasih lintasan panjang gitu loh, tapi yang ditanya perpindahan. Nah, pokoknya kalau jarak itu kayak lebih ke perjalanan,
perjalananmu kayak gimana, sedangkan perpindahan tuh kayak hasil akhirnya gitu loh. Kayak tadi balik lagi ke rumah, maka hasil akhirnya tetap perpindahannya nol karena kamu balik lagi ke rumah gitu. Nah, terus kita lanjut nomor 7. Mengapa perpindahan bisa nol meskipun benda bergerak? Mengapa perpindahan bisa nol meskipun benda bergerak? Ini tuh karena jika dia itu apa ya, jika bendanya itu kembali ke posisi awal lagi meskipun telah bergerak dan menempuh kelintasan manapun, dia tuh bakal tetap nol. Apa ya? Karena kayak banyak misalnya banyak orang mikir tuh kalau misalnya kalau bergerak itu pasti perpindahannya ada. Padahal enggak. Perpindahan tuh cuman peduli kayak titik awal dan titik akhir. Jadi kayak dia nggak mau ribet apa-apanya, dia cuman ngambil kesimpulan titik awal dan titik akhir, bukan jalannya gitu loh. Jadi misalnya kamu lari satu putaran di stadion, misalnya kamu capek, itu jelas bergerak kan. Tapi posisi akhirmu sama dengan posisi awal. Makanya dari situ tuh perpindahannya nol gitu. Nah, jadi kayak gerak itu bukan sama dengan perubahan posisi yang selalu. Jadi kalau untuk di fisika sendiri itu tuh dampaknya bisa usaha itu bisa nol, terus kecepatan rata-rata itu juga bisa nol. Kecepatan rata-rata itu juga bisa nol walaupun bendanya itu bergerak. Nah, jadi fisika tuh kayak untuk apa ya, perpindahan di fisika ini tuh nggak peduli kayak kamu lewat manapun, yang penting tuh kamu mulai di mana dan berakhir di mana kayak gitu. Nah, terus ini nomor 8, apa perbedaan kecepatan dan kelajuan? Jadi untuk kecepatan sendiri, dia tuh besaran vektor yang juga memperhitungkan arah. Sedangkan kalau kelajuan itu besaran skalar yang menyatakan lambatnya gerak. Nah, sebenarnya ini tuh kelihatannya mirip sih, tapi kayak efeknya tuh besar banget gitu loh. Karena kelajuan itu cuman angka dan dia tuh nggak peduli arah. Kayak contohnya 60 kilometer per jam. Sedangkan kalau misalnya kecepatan tuh ada arahnya dan dia tuh bisa negatif, bisa positif. Contohnya kayak eh, 60 kilometer per jam ke utara, kayak gitu. Nah, jadi dua benda ini tuh bisa kelajuannya tuh sama, tapi kecepatannya tuh berbeda. Contohnya misalnya kayak satunya ke kanan, satunya ke kiri. Nah, untuk di fisika sendiri jadinya tuh kayak kelajuan tuh nggak bisa negatif, sedangkan kecepatan tuh bisa negatif. Dan sering ditanya juga kayak kecepatan rata-rata, tapi yang dihitungkan tuh kelajuannya. Jadi kayak kelajuan tuh cuman seberapa cepat, tapi kalau kecepatan itu kayak lebih lengkapnya lagi, termasuk arahnya. Itu. Oke, lalu lanjut ke nomor 9. Kapan percepatan bernilai nol tapi tetap bergerak? Kapan percepatan bernilai nol tapi tetap bergerak? Jadi percepatan ini tuh bakal bernilai nol kalau misalnya dia tuh kecepatannya konstan. Misalnya, benda tuh kayak bergerak lurus dengan kelajuan tetap. Banyak yang salah paham juga, kayak misalnya dia tuh kalau misalnya percepatannya nol, berarti dia tuh diam. Padahal enggak, salah, itu tuh salah. Karena percepatan tuh sama dengan perubahan kecepatan, percepatan perubahan kecepatan. Jadi kalau misalnya kecepatan tidak berubah, maka percepatannya nol. Lebih ke kayak kalau kecepatan yang nggak berubah itu percepatan nol, bukan berarti dia itu diem. Nah, contohnya sendiri apa ya? Mobil jalan deh, mobil jalan. Misalnya mobil jalan tuh eh, kayak tadi 60 kilometer per jam tuh dia stabil. Kayak percepatannya tuh nggak nambah, nggak kurang. Nah, dia kan tetap bergerak kan, tapi hitungannya percepatannya nol karena dia kecepatannya stabil, nggak nambah, nggak kurang. Nah, jadi itu kayak gerak itu nggak selalu butuh percepatan gitu loh. Nah, ini tuh bakal nyambung juga eh, dengan apa ya, dengan Newton. Kayak resultan gayanya itu bakal sama dengan nol. Nah, pokoknya biasanya tuh kalau di soalnya jebakannya kayak percepatan nol tuh tidak sama dengan udah diam gitulah. Jadi percepatan tuh bukan gerak, tapi perubahan gerak. Kayak kita lebih ngeliat perubahan geraknya. Jadi kayak misalnya dia nggak berubah, berarti percepatannya nol, walaupun misalnya dia tetap jalan. Udah, lalu untuk nomor 10, jelaskan makna tanda
negatif pada kecepatan. Tanda negatif pada kecepatan ini tuh menunjukkan arah gerak berlawanan dengan arah acuan yang dipilih. Jadi banyak yang mikir juga kalau misalnya dia negatif itu berarti kayak negatif nih, lambat atau salah. Padahal negatif tuh arah. Nah, kalau dalam fisika sendiri tuh kita harus pilih arah acuan positif, misalnya kanan positif, kiri negatif gitu. Contohnya sendiri tuh misalnya dalam kecepatan tuh biasanya pakai eh, plus 5 meter per second. Itu berarti ke kanan. Terus minus 5 meter per second. Bukan minus sih, lebih kayak positif 5 meter per second ke kanan, and negatif 5 meter per second tuh ke kiri gitu. Nah, nilai negatif itu tuh nggak selalu buruk, tapi dia cuman beda arah gitu loh. Jadi kayak arah itu menentukan hasil penjumlahan vektor juga sama arah gerak total. eh dan kayak sering dikira tuh kalau misalnya negatif bendanya melambat. Padahal tuh nggak juga. Padahal bisa aja kecepatannya tuh konstan, cuman arahnya aja yang beda. Jadi negatif di fisika tuh bukan jelek, tapi kayak lebih nunjukin arah yang berlawanan. Karena ada negatif, ada positif. Seperti itu. Lalu, apa ciri utama nomor 11? Apa ciri utama gerak lurus beraturan atau GLB? Ciri utama gerak lurus beraturan ini itu adalah kecepatan konstan dan percepatan nol. Jadi GLB itu sebenarnya tuh kondisi gerak yang dimana itu paling tenang. Kenapa aku bilang gitu? Itu dalam fisika ya. Karena nggak ada perubahan sama sekali dalam geraknya. Jadi kayak kalau misalnya sesuatu tuh bergerak, ada dua kemungkinan. Yang pertama itu dia kecepatannya bakal berubah, tapi dia ada percepatan. Sama yang satunya lagi tuh kecepatannya tetap, tapi dia nggak ada percepatan. Nah, terus GLB ini masuk yang kedua. Jadi GLB ini tuh masuk yang kedua. Karena artinya tuh arahnya tuh bakal tetap, terus besar kecepatannya tetap, sama dia tuh nggak dipercepat, tapi dia juga nggak diperlambat. Nah, percepatan tuh bukan bergerak, tapi lebih ke perubahan gerakan kayak yang tadi sebelumnya. Jadi walaupun bergerak itu dia tuh eh, nggak berubah karena percepatannya itu tetap nol. Salah satu Salah satu contohnya itu kayak misalnya mobil di jalan tol. Itu kecepatannya itu bakal apa ya? Bukan. Misalnya tuh contohnya ya tadi mobil di jalan tol dia dengan kecepatan stabil 80 kilometer per jam. Nggak nambah, nggak kurang. Nah, itu GLB. Karena dia kayak apa ya? Tadi yang aku bilang dia itu eh, nggak ada percepatannya gitu loh. Nah, kalau GLB ini itu resultan gayanya tuh nol. Karena dia tuh nyambung ke hukum 1 Newton. Jadi GLB itu bukan berarti diam. Tapi sebenarnya konsepnya mirip-mirip sih. Berarti GLB itu bukan berarti diam, tapi bergerak dengan cara yang sama terus. Jadi kayak stabil. Nah, karena dia stabil, jadi dia nggak ada perubahan. Maka percepatannya itu nol. Lalu, mengapa grafik S sampai T GLB berbentuk garis lurus? Karena posisinya itu berubah secara linear terhadap waktu. Jadi grafik posisi terhadap waktu S sampai T itu menunjukkan kayak seberapa jauh benda itu berpindah tiap waktunya gitu loh. Nah, kalau misalnya kecepatannya tetap, maka jarak yang ditempuh tiap detiknya itu bakal sama. T ini kan time ya. Nah, contohnya sendiri kayak misalnya detik pertama itu 5 meter, terus detik kedua itu 10 meter, habis itu detik ketiga 15 meter. Dia tuh bakal nambah terus tapi dengan polanya tuh sama, karena kayak nambah 5, 5, 5. Nah, kenapa jadi garis lurus? Karena hubungannya itu antara waktu dan posisi itu tuh linear gitu loh sebanding. Nah, jadi kemiringan grafik itu sama dengan kecepatan. Kayak makin curam, semakin cepat.
Pokoknya perbandingannya itu kalau misalnya GLB dia tuh garis lurus, sedangkan kalau GLBB itu kurva karena kecepatannya itu berubah. Nah, karena aku udah nge-mention GLB dan GLBB, ada hubungannya dengan soal nomor 13 yang apa perbedaan GLB dan GLBB secara konsep. Nah, kalau misalnya GLB itu kan tadi punya percepatan nol, sedangkan kalau GLBB sendiri itu memiliki percepatan konstan yang nggak nol. Jadi kayak bedanya itu di fundamental dalam kinematikanya sih. Kalau misalnya GLB itu dia kecepatannya tetap, tapi percepatannya nol karena geraknya dia itu stabil. Kalau misalnya GLBB dia tuh kecepatannya berubah, tapi percepatannya tetap konstan. Kayak dia tuh geraknya berubah secara teratur. Oke, lanjut. Jadi GLBB ini tuh bukan berarti acak, tapi berubah dengan pola yang tetap. Contohnya sendiri tuh ada misalnya kayak benda jatuh bebas, terus kayak mobil yang ngebut dari diam. Pokoknya perbandingan gampangnya itu kalau misalnya GLB dia tuh stabil, sedangkan GLBB ini dia tuh berubah. Dan kalau GLB ini tuh dia tidak dipercepat, tapi kalau GLBB itu dipercepat. Terus GLB juga itu grafiknya lurus, sedangkan kalau GLBB itu melengkung. Nah, GLB itu pokoknya gerak yang nggak berubah, sedangkan GLBB itu yang berubah, tapi dengan pola yang tetap. Lanjut nomor 14, mengapa percepatan gravitasi selalu muncul pada gerak vertikal? Mengapa? Karena gayanya itu yang selalu bekerja itu adalah gaya gravitasi. Jadi percepatan gravitasinya itu selalu muncul. Jadi selama kita masih berada di dekat permukaan bumi, gravitasi itu selalu bekerja gitu loh, dan arahnya selalu ke bawah. Pokoknya kayak dia tuh nggak peduli kalau benda itu tuh naik, turun atau diam, pasti gravitasinya kan tetap menarik ke bawah kan. Nah, kayak contohnya misalnya ini botol jatuh, pasti ke bawah karena dia kayak nggak mungkin melayang-layang kecuali di angkasa. Terus dampaknya sendiri kalau misalnya bendanya naik, dia tuh lebih diperlambat karena kayak dia melawan gravitasi, sedangkan kalau benda turun dia tuh lebih dipercepat. Jadi kayak gravitasi itu juga nggak pernah mati. Nah, tapi kesalahan umumnya orang-orang mikirnya tuh kayak misalnya kalau bendanya naik, gayanya tuh ke atas. Padahal gayanya tuh tetap ke bawah, tapi kecepatannya doang yang ke atas. Jadi pokoknya walaupun ada benda naik ke atas, bumi itu tetap nariknya ke bawah, karena gravitasi ke bawah. Jadi percepatan gravitasi itu selalu ada. Lalu nomor 15, jelaskan mengapa gerak parabola dapat dipisahkan menjadi dua gerak. Nah, gerak parabola ini dapat dipisah jadi gerak horizontal dan vertikal, yaitu yang saling independen gitu. Nah, karena gerak parabola ini kelihatannya rumit ya, karena jalurnya itu melengkung. Padahal sebenarnya itu bisa dipecah jadi dua gerak sederhana, yaitu ada satunya gerak horizontal, satunya gerak vertikal. Nah, kalau gerak horizontal sendiri itu nggak ada gaya, jadi anggap aja kayak tanpa hambatan udara. Jadi dia kayak GLB, kecepatannya tetap. Sedangkan kalau misalnya gerak vertikal sendiri, dia tuh ada gravitasinya. Dan dia jadinya kayak GLBB, dipercepat ke bawah. Nah, untuk dua arah ini tuh dia nggak saling memenuhi karena kayak perlu peluru, kayak contohnya peluru ditembak. Nah, dia tuh kan kalau misalnya dia ke depan, dia tuh bakal tetap konstan gitu loh. Tapi kalau misalnya dia ke bawah, itu karena dipengaruhi gravitasi. Nah, kenapa ini powerful banget nih? Karena kalau misalnya kayak kita mendapatkan soal yang kelihatan sulit, dia itu bisa dipecah jadi dua soal yang mudah. Jadi kayak gerak parabola itu bukan suatu gerakan rumit, tapi dua gerakan sederhana yang digabung jadi satu. Tuh. Lanjut nomor 16, apa yang dimaksud gaya dalam fisika? Nah, gaya dalam fisika sendiri ini itu adalah interaksi yang dapat menyebabkan perubahan gerak atau bentuk benda.
Gaya ini tuh sebenarnya konsep yang sangat fundamental ya di fisika karena semua perubahan ini tuh yang terjadi pada benda pasti itu ada gaya, pasti karena gaya. Cara mikir yang simpelnya itu tuh kalau misalnya kayak kamu ngelihat benda mulai bergerak, kayak benda misalnya mulai bergerak, terus berhenti, terus berubah arah, berubah bentuk. Nah, itu semua itu artinya ada gaya yang bekerja gitu loh. Karena gaya itu bukan benda, tapi kayak pengaruh atau interaksi. Nah, jenis perubahan karena gaya itu ada tiga, kayak perubahan kecepatan, itu bisa jadi lebih cepat atau lambat. Terus ada perubahan arah, kayak arah kayak bisa belok gitulah. Nah, kalau misalnya perubahan bentuk, dia tuh kayak bisa ditekan atau ditarik kayak gitu. Nah, contohnya aja kayak misalnya kita ngedorong meja. Nah, meja itu kan bakal bergerak. Terus kayak misalnya kita ngerem sepeda. Nah, sepeda itu bakal berhenti kan. Terus ada juga kayak karet. Karet kalau ditarik kan lama melar ya, makanya dia tuh berubah bentuk. Nah, semua itu ada gaya, karena gaya ini sebagai penyebab perubahan. Jadi pokoknya kalau misalnya ada semua ya, kayak ada perubahan pada benda, pasti ada gaya yang bekerja di situ, karena gaya itu penyebab semua perubahan. Oke, dan ini ada hubungannya dengan nomor 17 dengan pertanyaan mengapa gaya tidak selalu menyebabkan benda bergerak? Karena gaya-gaya yang bekerja itu bisa saling meniadakan apa ya meniadakan gitu loh sehingga resultannya itu bakal nol. Nah, ini tuh salah satu konsep juga yang kayak sering kali kayak sering ditemuin salah gitu. Kalau orang tuh mikirnya kalau misalnya ada gaya berarti dia tuh pasti gerak. Padahal nggak juga. Belum tentu. Karena yang menentukan gerak itu bukan gaya, tapi resultan gaya atau total gaya. Kasusnya contohnya kayak misalnya dia gaya ke kanan 10 Newton, terus dia gaya ke kiri 10 Newton. Jadi totalnya nol gitu loh, karena bendanya itu bisa tetap diam atau enggak tetap bergerak dengan kecepatan tetap tuh. Nah, insight pentingnya dia tuh gayanya tuh bisa ada, tapi efeknya hilang karena saling menetralkan kayak gitu. Atau kalau contoh dalam sehari-hari itu kayak buku di atas meja nih. Buku di atas meja tuh ada gaya berat kan, dia kayak ke bawah sama ada gaya normal ke atas. Nah, tapi buku tetap diam kan, karena kayak satunya ke bawah, satunya ke atas. Ini tetap diam. Jadi pokoknya yang bikin benda berubah itu tuh bukan sekedar ada gaya, tapi apakah gaya itu saling mengalahkan atau tidak, kayak gitu. Contohnya. Lalu lanjut nomor 18, jelaskan hukum satu Newton secara konseptual. Oke. Hukum satu Newton secara konseptual itu membahas kayak benda tuh akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika nggak ada resultan gaya yang bekerja. Contohnya ya, kayak hukum satu Newton itu sering disebut kayak hukum inersia. Karena benda itu tuh males berubah. Tapi kalau misalnya sudah diam, kalau misal apa ya, kalau kalau dia udah diam tuh kayak tetap diam. Tapi kalau misalnya dia bergerak, dia tetap mau gerak. Nah, tapi ada syaratnya juga kayak misalnya dia tuh nggak ada resultan gayanya. Jadi kayak gerak itu kan tidak apa ya, bukan sih, lebih ke gerak itu tidak butuh gaya, tapi perubahan gerak yang butuh gaya. Dari walaupun beda tipis tapi kayak itu sangat mempengaruhi karena banyak orang salah mikir juga kalau misalnya benda bergerak itu tuh karena ada gaya, padahal benda itu bisa terus bergerak tanpa adanya gaya asalkan nggak ada hambatan. Contohnya kayak apa ya, kalau misalnya di luar angkasa gitu deh, kayak dia nggak ada gesekan, terus benda juga bisa terus meluncur selamanya gitu loh. Nah, benda itu sebenarnya kayak nggak butuh gaya atau bergerak, yang butuh gaya itu perubahan geraknya tuh. Lalu, karena tadi udah bobo inersia nih, di nomor 19 ditanyain, apa makna inersia?
Makna inersia ini sendiri itu adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaan geraknya. Kayak yang tadi aku bilang, kalau misalnya dia diam, dia tuh pengen diam terus. Kalau misalnya dia gerak, dia mau gerak. Karena inersia ini kayak sifatnya tuh kayak malas berubah gitu loh. Nah, karena malas berubah ini, jadi semua benda itu nggak suka berubah kondisi. Contohnya kayak misalnya massa. Semakin besar massa, maka itu semakin besar inersianya juga. Karena bukan karena benda berat, tapi karena lebih kesulit diubah, ya kan? Kayak semakin besar massa, semakin sulit diubah juga. Contohnya itu kayak bola kecil. Bola kecil kan mudah ditendang ya, kayak karena kecil ringan jadi kayak twing, udah tendang. Sedangkan kalau mobil dia tuh lebih masanya tuh lebih tinggi juga jadi kayak dia tuh bakal sulit didorong kan dia kayak harus benar-benar lebih membutuhkan ekstra tenaga untuk ngedorong itu karena masanya itu beda. Nah, contoh lagi kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari itu kayak misalnya mobil tuh lagi direm mendadak kan otomatis misalnya kayak mendadak set berarti badanku kayak kedorong ke depan gitu kan. Nah, karena tubuhku itu ingin tetap bergerak. Ya pokoknya eh, apa ya inersia itu sifat bendanya tuh yang menolak perubahan. Jadi semakin besar masanya, dia itu semakin susah diubah geraknya. Kayak males gitu loh. Nah, oke lanjut nomor 20. Jelaskan hubungan gaya, massa, dan percepatan. Hubungan gaya ini sama sih dengan massa. Enggak. Maksudnya, eh wait. Jelaskan hubungan gaya, massa, dan percepatan. Oke, untuk keseluruhan gaya ini sama dengan massa dikali percepatan dan biasanya rumusnya tuh pakai sigma F sama dengan MA. Iya. Nah, ini tuh adalah salah satu rumus paling penting di fisika karena dia tuh menghubungkan gaya, menghubungkan massa dan percepatan juga. Jadi langsung tiga sekaligus itu. Jadi gaya besar itu merupakan percepatan besar, tapi kalau massa besar dia percepatannya kecil. Tuh. Nah, kalau misalnya contohnya kayak misalnya aku mendorong benda ringan. Jadi dia tuh kayak langsung gerak cepat kan. Dan kayak yang tadi kalau misalnya benda berat, dia susah gerak. Jadi pokoknya percepatan itu hasil dari tarik-menarik antara gaya versus massa. Analoginya kayak misalnya gaya tuh usaha dorong, sedangkan massa ini tingkat kemalasan benda. Lalu ya pokoknya intinya tuh lebih ke percepatan tuh tergantung dua hal ya. Kayak seberapa besar gaya yang kamu kasih sama seberapa besar massa bendanya. Oke, lanjut. Nomor 21, mengapa gaya selalu muncul berpasangan? Kenapa gaya selalu muncul berpasangan? Karena setiap aksi ini memiliki reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Jadi kayak hukum ini tuh nggak menjelaskan, eh, hukum ini tuh menjelaskan bahwa gaya itu tuh nggak pernah sendirian. Maka itu kayak gaya selalu muncul berpasangan. Karena kalau ada satu gaya, pasti ada pasangan gaya lain. Contoh apa ya? Kayak kalau misalnya benda A memberi gaya ke benda B, maka benda B itu juga memberi gaya ke benda A gitu loh. Karena eh, mungkin dengan besar yang sama dan arah yang berlawanan. Jadi untuk aksi reaksinya tuh lebih ke tidak saling menghilangkan gitulah. Makanya saling muncul berpasangan. Kenapa? Karena bekerja pada benda yang berbeda. Contoh apa ya? Contoh in real life-nya tuh kayak misalnya kamu dorong tembok. Tembok balik dorong kamu. Nah, kayak misalnya kamu jalan kaki. Kaki dorong tanah ke belakang. Nggak misalnya kayak jalan. Terus kayak gini kan. Set, set, set. Ini kan kayak mendorong tanah ke belakang. Tapi tanah juga dorong kamu ke depan. Kayak gitu sih. Pokoknya ya banyak yang mikir juga kayak misalnya aksi dan reaksi itu bikin nol. Padahal enggak. Karena benda, apa ya, karena beda benda gitu loh. Dan juga
Pokoknya setiap gaya itu selalu kayak pasangan, tapi pasangan itu bekerja di benda yang berbeda, jadi nggak saling menghilangkan gitu. Oke, lanjut. Nomor 22. Apa tujuan menggambar diagram benda bebas? Tujuan menggambar diagram benda bebas ini tuh digunakan untuk menggambarkan semua gaya yang bekerja pada suatu benda. Contohnya sendiri, bukan sih, lebih kayak penjelasannya lagi itu, diagram benda bebas itu tuh suatu alat bantu biar kita tuh nggak bingung gitu loh lihat gaya. Jadi kayak kalau suatu benda kena banyak gaya, kita pisahkan bendanya dari lingkungan. Lalu kayak gambar semua gaya yang bekerja pada itu. Tujuannya dari ini itu untuk mempermudah analisis kita, terus untuk menghindari salah arah gaya, sama membantu memakai rumus Newton juga. Pokoknya yang digambar itu tuh hanya gaya yang bekerja pada benda itu. Jadi bukan semua gaya di sistemnya gitu loh. Ya contohnya kayak misalnya buku di meja. Buku di meja ini gaya beratnya turun, gaya normalnya naik. Pokoknya diagram benda bebas tuh kayak kita eh, menges meng, kayak kita tuh mengisolasi satu benda supaya semua gaya yang bekerja jadi kelihatan jelas gitu loh. Oke, 23, jelaskan fungsi gaya normal. Fungsi gaya normal adalah gaya yang bekerja tegak lurus terhadap permukaan. Nah, gaya normal itu sering juga disalahpahami sebagai gaya ke atas. Padahal definisinya sendiri itu gaya yang tegak lurus, apa ya, adalah tegak lurus permukaan gitu loh. Jadi normal itu lebih ke tegak lurus, bukan ke atas. Kayak lantai datar kan gaya normalnya ke atas. Terus juga bidang miring, gaya normalnya miring. Pokoknya kalau gaya normal itu lebih ke reaksi dari permukaan terhadap benda. Contohnya kayak misalnya buku di meja tadi, meja ini menopang buku, itu gaya normal. Nah, banyaknya orang tuh ngira kayak gaya normal tuh selalu sama dengan berat, padahal nggak selalu. Contohnya kayak di bidang miring, nggak kan? Jadi kayak gaya normal tuh bukan selalu ke atas, tapi selalu tegak lurus permukaan tempat benda berada. Oke, lanjut nomor 24. Mengapa gaya gesek selalu berlawanan arah gerak? Mengapa? Karena gaya gesek bekerjanya itu berlawanan arah dengan arah gerak benda. Jadi kayak gaya gesek ini eh, ad- istilahnya kayak emang gaya yang melawan gerakan gitu loh. Ya udah, jadi misalnya gesekan muncul karena permukaan tuh apa ya? Jadi kayak gesekan tuh muncul karena permukaan benda tuh tidak benar-benar halus gitu loh. Kayak misalnya selalu berlawanan dengan kecenderungan gerak. Nah, di apa? Di gaya gesek sendiri itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada gesek statis sama gesek kinetik. Kalau statis ini dia itu saat belum bergerak, sedangkan kalau kinetik ini saat sudah bergerak gitu. Ya, pokoknya gesek statis ini bisa menyesuaikan sampai batas maksimum. Contohnya kayak dorong meja tapi belum bergerak, itu kan gesek statis. Nah, kenapa penting? Karena kalau misalnya kita nggak pakai gesekan, dia tuh apa ya? Kita tuh nggak bisa jalan gitu loh. Oh ya, kalau misalnya kayak tadi, contoh gesek kinetik itu misalnya meja udah tergeser seperti itu. Jadi gaya gesek itu selalu melawan gerak. Tanpa gesekan, kita bahkan nggak bisa berdiri dengan stabil. Kayak gitu sih. Terus nomor 25, apa yang menyebabkan benda meluncur di bidang miring? Apa? Karena adanya komponen gaya berat sejajar bidang miring itu, bidang miring itu sendiri, yaitu eh, biasanya kalau di fisika itu pakai mg sin theta. Nah, karena konsep ini tuh yang mulai kayak apa ya, kayak fisika banget gitu lah. Karena berat benda itu kan arahnya ke bawah, vertikal, tapi bidangnya miring. Maka gaya berat ini tuh dipecah jadi dua.
ada tegak lurus bidang, dia pakai mg cos theta, sama sejajar sama bidang. Kalau sejajar dia pakai mg sin theta. Nah, yang bikin benda meluncur ini mg sin theta-nya sendiri. Pokoknya semakin besar sudut, maka semakin besar gaya yang naik turun. Kayak misalnya bidang lantai dia tuh lambat, tapi kalau misalnya bidangnya curam, dia tuh bakal cepat gitu loh. Jadi benda itu bisa meluncur karena seluruh beratnya, tapi bukan kayak bagian dari gaya berat yang sejajar dengan bidang gitu. Oke, lanjut nomor 26. Mengapa diperlukan gaya sentripetal pada gerak melingkar? Karena gaya sentripetal ini itu adalah gaya yang arahnya menuju ke pusat lingkaran. Jadi kalau misalnya benda bergerak melingkar, arahnya itu selalu berubah. Dan perubahan arah itu tuh butuh lanjut, dan perubahan arah itu butuh gaya. Jadi gaya sentripetal ini tuh gaya yang menarik benda ke pusat. Kenapa perlu? Karena kalau nggak ada gaya ini, benda itu akan keluar dari lintasan lurus. Jadi gerak melingkar tuh sebenarnya dipaksa terus untuk belok gitu loh. Ya kan karena dia melingkar ya. Contohnya kayak misalnya batu diikat tali lalu diputar, bakal melingkar. Kayak misalnya mobil belok di tikungan itu juga melingkar. Terus ya sumber gaya sentripetal sendiri ini tuh bisa dari tegangan tali, gaya gesek, kayak yang tadi kan. Jadi benda tuh bisa muter karena selalu ada gaya yang narik dia tuh ke tengah. Jadi itu disebut gaya sentripetal. Oke, lalu kita beralih ke nomor 27. Apakah gaya sentrifugal benar-benar ada? Kalau apa ya, gaya sentrifugal ini tuh gaya semu gitu loh yang dirasakan kayak menjauhi pusat lingkaran. Nah, ini tuh konsep yang sering lumayan bikin bingung sih karena kayak sentrifugal fugal sendiri itu gaya semu, jadi bukan gaya asli gitu loh. Tapi kenapa kayak rasanya tuh kayak ada, karena kita tuh berada dalam sistem yang bergerak, yang berputar. Kayak misalnya kita naik komi diputar, kan pasti kayak kamu merasa kayak tertam, apa ya, kayak terlempar keluar, kayak muter 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 kayak mau keluar gitu kan. Padahal sebenarnya tubuh kamu tuh ingin tetap lurus gitu loh, kayak inersia kamu kayak males. Nah, jadi insight pentingnya tuh lebih kayak ke kalau sentripetal itu nyata, sedangkan kalau sentrifugal dia itu efek dari sudut pandang kita sendiri. Jadi kalau sentrifugal itu lebih ke bukan gaya sebenarnya sih, tapi kayak efek yang kita rasakan karena kita itu ikut berputar. Itu. Oke, lanjut nomor 28. Apa perbedaan gerak lurus dan gerak melingkar dari sisi percepatan? Nah, perbedaan utama itu terletak pada arah percepatannya sih. Jadi kayak ini tuh bukan cuman apa ya, beda bentuk atau lintasan, tapi dia tuh juga beda sifat geraknya. Contohnya kalau misalnya gerak lurus itu kan arahnya tetap ya. Terus percepatannya tuh juga searah sama lintasan. Nah, sedangkan kalau misalnya gerak melingkar ini, dia tuh arahnya selalu berubah, tapi percepatannya tuh menuju pusat. Nah, jadi walaupun kecepatannya konstan, besarnya sama, tapi tetap ada percepatan gitu loh, karena arahnya itu berubah. Itu sih, jadi kayak kalau misalnya di gerak melingkar ini tuh, walaupun kecepatannya sama, arahnya itu berubah terus. Itu sebabnya tetap ada percepatan. Lanjut ke nomor 29. Jelaskan pengertian usaha. Usaha atau di fisika biasanya pakai work. Jadi usaha adalah hasil kali gaya dengan perpindahan. Kalau misalnya dalam fisika, usaha itu bukan sekedar kayak capek gitu ya. Lebih ke kayak usaha itu terjadi kalau misalnya ada gaya, terus juga ada perpindahan. Nah, kalau misalnya salah satu dari itu tuh nggak ada, maka usahanya itu sama nol. Karena usaha itu kayak transfer energi gitu. Contohnya kayak dorong meja sampai bergerak. Nah, itu kan ada usahanya. Sedangkan dorong tembok tapi nggak bergerak, nggak ada usahanya itu dianggapnya. Karena nggak bergerak, karena nggak ada perpindahan. Nah, makanya dalam fisika ini, usaha itu hanya terjadi kalau gaya itu benar-benar menyebabkan perpindahan. Gitu.
Nah, ini tuh langsung berhubungan juga dengan nomor 30, kapan usaha bernilai nol meskipun ada gaya. Nah, usaha ini bernilai nol jika gaya itu tegak lurus terhadap perpindahan. Kayak yang tadi, eh, mungkin dia bisa di anak apa ya, bisa memakai rumus fisika ya. Kayak rumus fisika untuk usaha sendiri kan sama dengan usaha sama dengan eh, F kali S kali cos theta. F sendiri kan gaya. Terus dikali S, ini sama kayak rumus di fisika. Rumus fisika sendiri kan rumusnya kan usaha sama dengan gaya dikali perpindahannya itu, terus sama dikali cos theta. Begitu. Nah, kalau misalnya tetanya itu pakai 90 derajat ya, makanya dia cos 90 derajat sama dengan nol, maka usahanya juga nol. Jadi kalau misalnya gaya itu nggak membantu perpindahan, jadi anggapannya itu nggak ada usaha gitu. Jadi kayak kalau misalnya gaya itu nggak searah dengan gerak, maka dia tuh juga nggak melakukan usaha sama sekali. Oke, dan lanjut ke nomor 31. Apa makna sudut dalam rumus usaha? Nah, karena tadi juga udah bawa sudut-sudut ya dalam rumus usaha, maknanya itu karena usaha itu dipengaruhi oleh sudut antar gaya dan perpindahan. Karena usaha itu nggak cuma bergantung pada besar gaya dan jarak, tapi dia itu juga tergantung pada arah gaya terhadap perpindahan. Jadi kalau misalnya gayanya searah perpindahan, maka usahanya itu maksimal. Tapi kalau misalnya dia berlawanan arah, maka usahanya itu negatif. Tapi kalau misalnya dia tegak lurus, berarti usahanya nol, kayak gitu. Kenapa bisa gitu? Karena hanya komponen gaya doang yang, bukan gaya doang sih, lebih kayak kan apa, hanya komponen gaya yang searah gerak itu yang bekerja. Jadi kayak nggak semua gaya itu berkontribusi penuh gitu loh. Karena contoh in real life-nya sendiri, kalau misalnya kita lagi narik koper ya, kalau misalnya dia miring ke atas, nggak semua gaya tuh bikin maju. Tapi hanya bagian horizontalnya saja, kayak gitu. Jadi kayak gaya itu harus searah dengan gerak supaya bisa menghasilkan usaha secara maksimal. Lanjut, nomor 32, jelaskan hubungan usaha dan energi kinetik. Hubungannya sendiri, usaha itu sama aja sih, sama dengan perubahan energi kinetik. Kenapa? Karena ini sendiri itu dikenal sebagai kayak teorema usaha energi. Jadi kalau misalnya ada usaha, maka energi kinetiknya itu juga berubah. Karena usaha positif itu artinya itu bendanya semakin cepat, sedangkan usaha negatif itu benda semakin lambat. Nah, untuk di highlight sendiri tuh kayak usaha itu mengubah kecepatan. Contohnya sendiri seperti dorong bola, dia tuh bakal makin cepat. Tapi kalau dia rem sepeda, dia bakal melambat. Jadi kayak usaha itu energi yang dimasukkan oleh gerak. Tuh. Oke, lanjut nomor 33. Apa yang dimaksud dengan energi potensial? Nah, energi potensial sendiri itu energi yang dimiliki oleh benda karena posisinya. Karena energi potensial itu sering disebut kayak energi yang tersimpan. Jadi dia itu bendanya itu punya energi, bukan karena bergerak tapi karena posisinya. Contoh paling jelasnya itu kayak misalnya benda di ketinggian. Dia kayak semakin tinggi, maka semakin besar energi potensialnya. Kayak gitu sih. Nah, energi potensial sendiri ini tuh bisa berubah jadi energi kinetik. Contohnya kayak misalnya air di bendungan, terus kayak bola di atas meja. Nah, semua itu tuh punya potensi bergerak gitu loh. Karena energi potensial tuh energi yang belum digunakan tapi siap berubah jadi gerak kapan aja kayak gitu. Lanjut nomor 34, kapan energi mekanik bersifat kekal? Energi mekanik ini tuh bersifat kekal kalau misalnya nggak ada gaya luar seperti gesekan. Kayak karena energi mekanik itu sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. EK plus EP.
Itu sih rumusnya. Karena kalau nggak ada gangguan, total energi itu bakal tetap. Jadi misalnya energi itu bisa berubah bentuk dari potensial ke kinetik. Terus juga bisa juga dari kinetik ke potensial. Kayak gitu. Tapi jumlah totalnya itu bakal tetap. Karena energi itu nggak hilang, cuman berubah bentuk aja. Jadi energi itu kayak nggak pernah hilang, hanya berpindah bentuk dari satu ke jenis yang lain. Kayak gitu. Oke, oke, kita lanjut ke nomor 35. Mengapa energi bisa hilang ketika ada gesekan? Kenapa? Karena adanya gaya luar seperti gesekan itu mengubah energi menjadi bentuk lain gitu loh. Kalau misalnya di dunia nyata sendiri, kalau misalnya energi mekanik hampir nggak pernah benar-benar tetap kan. Nah, penyebab utamanya apa? Penyebab utamanya adalah gaya gesek. Apa yang terjadi di dalam situ? Karena energi mekanik ini berubah menjadi energi lain. Contohnya kayak misalnya panas, bunyi. Dia kan bisa berubah jadi energi lain ya. Nah, energi itu nggak hilang, tapi berubah ke bentuk yang nggak kita hitung. Karena contohnya lagi kayak misalnya rem sepeda. Energi gerak, energi gerak, terus dia jadi panas. Nah, makanya soal itu sering bilang abaikan gesekan. Karena energi mekanik ini terlihat kayak berkurang karena berubah menjadi energi lain. Contohnya kayak misalnya panas akibat gesekan. Karena kalau kayak terlalu banyak gesekan dia jadi panas ya. Lanjut nomor 36, jelaskan konsep pusat massa. Konsep pusat massa itu titik di mana massa benda itu dianggap terkonsentrasi. Jadi kayak pusat massa itu bukan titik fisik yang terlalu kelihatan ya. Jadi lebih ke titik representasi massa. Cara berpikirnya tuh kalau misalnya benda kompleks, dia tuh bisa anggap seluruh massa itu ada di satu titik. Jadi itu tuh pusat massa. Sedangkan semua gerakan translasi itu, kalau translasi benda itu bisa dianalisis dari pusat massanya. Contohnya kayak misalnya bola, itu misalnya kan di tengah. Tapi kalau bentuk tidak beraturan tuh bisa di luar benda gitu loh. Jadi pusat massa itu lebih ke titik imajiner yang mewakili seluruh massa benda. Oke, lanjut ke nomor 37. Mengapa sistem partikel dapat dianalisis sebagai satu benda? Karena sistem partikel ini tuh kan kumpulan dari beberapa benda yang dianalisis sebagai satu sistem gitu. Jadi kadang kita tuh nggak analisis satu benda, tapi banyak benda sekaligus. Nah, maka dari itu tuh disebut sistem. Tujuannya untuk mempermudah analisis. Nah, biasanya dalam sistem ini tuh ada gaya internal yang bisa saling menghilangkan. Tapi fokus utamanya itu tetap di gaya luar. Jadi kayak kita tuh bisa menyederhanakan banyak benda menjadi satu sistem tuh supaya lebih mudah untuk dianalisis. Oke, jadi eh, nomor 38, apa makna momentum secara fisis? Makna momentum secara fisik sendiri ini tuh hasil kali massa dan kecepatan. Nah, momentum itu kan ukuran. Ukuran kayak seberapa sulit menghentikan benda gitu kan. Nah, tapi untuk konsep intinya sendiri, momentum itu tuh massa dikali kecepatan. Benda ini tuh bisa punya momentum besar karena massanya itu besar atau kecepatannya besar. Contohnya kayak misalnya truk pelan. Nah, kalau misalnya truk pelan ini kan tetap besar momentumnya. Tapi kalau misalnya bola kecil cepat, dia tuh juga bisa besar gitu loh. Jadi, momentum tuh menunjukkan seberapa kuat kecenderungan benda untuk terus bergerak, kayak gitu. Nah, untuk nomor 39 sendiri, mengapa benda bermassa besar itu lebih sulit dihentikan? Karena, ya pasti nggak sih? Karena semakin besar massa, maka dia tuh semakin besar momentumnya juga. Karena massa itu faktor beratnya perubahan. Jadi kalau misalnya benda besar, dia tuh lebih sulit dihentikan dan kalau apa ya, dan momentum besarnya itu dia tuh butuh gaya besar untuk menghentikannya. Contoh in real life-nya tuh kayak misalnya mobil versus sepeda. Kan mobil tuh pasti jauh lebih sulit dihentikan kan daripada sepeda. Jadi kayak ya intinya semakin besar masanya, maka semakin besar momentumnya dan semakin sulit juga untuk dihentikan. Nah, nomor 40, jelaskan pengertian impuls. Impuls itu adalah hasil kali gaya dengan selang waktu. Nah, impuls itu kayak cara gaya untuk mengubah momentum. Untuk rumusnya sendiri, dalam fisika, impuls itu sama dengan gaya dikali waktu. Nah, karena
tidak hanya apa ya, tidak hanya besar gaya, tapi dia tuh juga lamanya gaya bekerja gitu loh. Jadi contohnya sendiri kayak misalnya dorong sebentar, maka efeknya tuh bakal kecil. Tapi kalau misalnya beda dengan dia kayak dorongnya lama, maka efeknya tuh lebih besar. Karena impuls ini tuh menunjukkan seberapa besar perubahan momentum akibat gaya dalam waktu tertentu. Oke, apa hubungan impuls dengan perubahan momentum? Karena tadi udah mention impuls dan mention momentum juga. Jadi impuls itu sama aja sih, sama dengan perubahan momentum. Karena apa ya hubungannya tuh kayak impuls sama dengan delta momentum. Nah, jadi kayak artinya itu kalau momentum berubah pasti ada impuls. Nah, perubahan kecepatan itu akibat impuls. Contohnya kayak misalnya bola ditendang, kan kecepatannya berubah karena ada impuls. Oke, jadi kayak intinya setiap perubahan momentum itu pasti disebabkan oleh impuls itu. Nah, oke, lanjut nomor 42, kapan momentum kekal? Momentum kekal ini itu momentum tuh apa ya, total tetap jika nggak ada gaya luar. Jadi kayak ini tuh konsepnya cukup sangat powerful sih. Karena kalau dalam sistem tertutup, total momentumnya itu tetap apa? Kalau misalnya sistemnya tertutup, momentumnya itu tetap tapi artinya berarti kalau misalnya momentum sebelum sama dengan momentum sesudah kayak gitu. Yang berubah itu cuman distribusinya doang. Contohnya kayak misalnya tumbukan dua benda gitu. Kayak momentumnya itu nggak hilang, hanya berpindah dari satu benda ke benda lain kayak gitu. Oke, nomor 43 sendiri, mengapa gaya internal tidak mempengaruhi momentum sistem? Kenapa? Karena gaya internalnya saling meniadakan dalam sistem. Jadi kayak misalnya dalam sistem ini tuh benda tuh saling beri gaya kan, tapi semua gaya internal kayak pasangan tuh aksi reaksi jadinya saling menghilangkan. Yang berpengaruh itu hanya gaya luar. Jadi kayak dalam satu sistem, gaya internal tuh nggak mengaruhi total momentum karena saling meniadakan. Oke, lanjut ke nomor 44. Nomor 44 sendiri itu, apa itu tumbukan lenting sempurna? Tumbukan lenting sempurna itu adalah eh, momentum dan energi kinetik tetap. Ini tuh bukan kayak tumbukan ideal gitu ya, lebih ke ciri-ciri sendiri itu ada apa ya momentum kekal sama energi kinetiknya itu juga kekal. Jadi kayak nggak ada energi yang hilang. Contohnya sendiri misalnya kayak bola biliar. Nah, pada tumbuhan lenting sempurna itu intinya tuh nggak ada energi yang hilang sama sekali kayak gitu. Oke, nomor 45. Apa perbedaan tumbukan lenting dan tidak lenting? Nah, kalau ini tuh apa ya? Kalau ini tuh karena bukan karena sih lebih kayak energi kinetiknya tuh nggak kekal. Nah, ini juga sering kejadian di dunia nyata. Karena kayak misalnya momentumnya tetap, energi kinetiknya berkurang. Nah, kemana energinya? Dia tuh berubah jadi panas, bunyi, atau deformasi. Nah, lebih ke sebenarnya energi itu nggak hilang gitu loh, cuman kayak berubah bentuk doang. Contohnya kayak misalnya tabrakan mobil, kayak gitu sih. Iya benar, karena pada tumbukan tidak lenting, energi berubah menjadi bentuk lain apa ya kayak karena eh, pada tumbukan tidak lenting ini tuh energi itu berubah jadi bentuk lain kayak panas atau bunyi gitu loh, bukan hilang. Oke, lanjut nomor 46. Jelaskan pengertian kesetimbangan statik. Nah, pengertian sendiri keseimbangan statik ini tuh keadaan benda yang gak bergerak karena resultan gayanya tuh nol. Nah, kesetimbangan statik sendiri ini tuh kayak sama dengan kondisi yang benar-benar diam. Jadi agar benar diam, dia tuh nggak boleh ada gaya yang menang kayak gitu. Jadi semua gayanya tuh saling nyimbangin. Jadi kayak sama rata gitu kan. Jadi eh tapi
bukan berarti dia tuh nggak ada gaya gitu loh, tapi semua gaya itu saling menetralkan. Contohnya kayak misalnya buku di meja, dia kayak tadi kan dia ngasih gaya berat ke bawah, tapi gaya normal dari mejanya sendiri tuh ke atas, pasti hasilnya kan diam. Nah, jadi kayak benda tuh bisa diam bukan karena nggak ada gaya, tapi karena semua gayanya itu saling menyeimbangkan. Kayak konsep yang tadi sih, dan yang kayak aku udah bahas sebelumnya. Lalu, eh oh ya, nomor 47 ya. Mengapa benda diam belum tentu setimbang? Kenapa benda diam belum tentu setimbang? Ya karena bisa aja ada gaya, tetapi belum menyebabkan gerak, kayak gitu. Jadi konsepnya ini lebih agak-agak jebakan dikit sih. Jadi kalau misalnya benda diam, berarti belum tentu gaya totalnya itu sama dengan nol. Tapi eh, contohnya kayak misalnya gesek statis gitu ya. Kamu ngedorong meja, terus habis itu meja itu belum bergerak. Itu artinya tuh gaya dorongnya ada, tapi ditahan oleh gesekan. Nah, berarti diam itu bukan berarti nggak ada gaya, tapi diam itu gayanya, eh gaya, gayanya masih imbang. Nah, kenapa ini penting? Karena eh, apa ya, pokoknya intinya tuh benda diam tuh belum tentu nggak ada gaya, jadi bisa jadi gaya-gaya yang bekerja ini masih saling menahan gitu. Oke, lanjut nomor 48. Apa syarat kesetimbangan translasi? Nah, untuk syarat kesetimbangan translasi sendiri, dia itu resultannya harus, oh, resultan gayanya harus nol. Jadi sigma F sama dengan nol, sigma gayanya nol. Karena kesetimbangan translasi itu tuh kayak artinya lebih ke kayak dia tuh nggak bergerak lurus gitu loh. Jadi untuk syaratnya sendiri, dia tuh total gayanya harus sama dengan nol. Jadi ya kalau misalnya ke kanan sama dengan ke kiri, ke atas sama dengan ke bawah, kayak gitu. Karena kalau misalnya sigma F-nya tidak sama dengan nol, maka pasti bergerak atau jadi berubah kecepatan. Contohnya kayak misalnya ada di tarik tali, dua orang sama kuat, maka tali nggak bergerak kan? Kayak misalnya satu yang nari, satu yang nari, sama-sama kuat, talinya kan tetap diam, padahal juga ada pergerakan. Jadi selama semua gaya saling menyeimbangkan, benda itu tidak akan bergerak secara translasi kayak gitu. Oke, lanjut nomor 49. Apa syarat kesetimbangan rotasi? Syarat kesetimbangan rotasi ini itu resultan torsinya itu harus nol. Kalau tadi kan resultan gaya ya. Nah, kalau yang ini resultan torsi. Atau sigma torsi sama dengan nol. Nah, kalau translasi soal gerak lurus, nah kalau rotasi ini soal berputar atau tidak. Rotasi kan, berputar atau tidak. Nah, syaratnya total torsinya itu harus sama dengan nol. Yang artinya di mana momen itu searah jarum jam, berarti sama dengan momen berlawanan. Kayak contohnya, bukan contoh sih, lebih ke kayak benda itu bisa tidak bergerak lurus, tapi tetap bisa berputar. Kayak gitu. Kalau misalnya torsinya tidak seimbang. Contohnya kayak jungkat-jungkit. Dua sisi kan harus seimbang. Nah, kayak gitu. Jadi, lebih ke kayak supaya benda ini tuh nggak berputar. Jadi, semua momen gaya ini harus saling menyeimbangkan. Tuh. Oke, lalu untuk soal esai yang terakhir, nomor 50, jelaskan makna torsi secara intuitif. Nah, makna torsi secara intuitif sendiri, torsi itu adalah gaya yang menyebabkan benda itu berputar. Nah, torsi itu versi rotasi dari gaya. Jadi, untuk inti sendiri, torsi ini sama dengan gaya dikali jarak ke titik putar. Nah, dengan itu kita tuh mikirnya tuh kayak semakin jauh dari titik putar, maka efeknya tuh semakin besar gitu loh. Karena nggak hanya besar gaya doang, tapi dia tuh juga posisi gayanya. Contohnya sendiri kayak misalnya kita lagi buka pintu, dorong dekat engsel itu bakal lebih susah. Tapi kalau misalnya dorong di ujung, dia tuh bakal lebih mudah untuk kebuka gitu. Nah, ini tuh juga penting karena apa ya? Makanya ganggang pintu itu selalu di ujung karena dia lebih mudah. Tapi kalau misalnya gang pintunya di tengah atau kayak lebih ke
deket ke Excel kalian bayangin aja tuh kayak pasti lebih berat untuk didorong maupun ditarik. Karena torsi ini tidak hanya bergantung pada gaya, tapi juga seberapa jauh gaya itu tuh dari titik putar kayak gitu. Oke, baik. Jadi kita beralih ke soal pilihan ganda. Untuk soal pilihan ganda yang pertama, ini adalah besaran berikut yang merupakan besaran vektor adalah, aku pakai ini aja. Ini adalah jawabannya C, perpindahan. Kenapa? Karena besaran vektor ini memiliki besar dan arah. Sedangkan kalau massa, suhu, dan waktu itu hanya memiliki besar, termasuk besaran skalar. Jadi perpindahan menunjukkan seberapa jauh dan ke arah mana benda berpindah. Jadi ini termasuk vektor. Lalu untuk nomor 2, pasangan besaran dan satuan SI yang benar adalah jawabannya paling benar itu yang C ya. Karena kalau misalnya yang gaya ini harusnya satuannya itu dengan Newton, terus kalau massa ini gram, dan untuk waktu ini harusnya dia sama detik. Oke, untuk nomor 3, pernyataan yang benar tentang massa dan berat adalah, jawabannya adalah yang D, berat bergantung kepada gravitasi. Kenapa? Karena kalau massa ini dia itu kan adalah jumlah materi dalam benda yang selalu tetap gitu ya, jadi tidak bergantung pada lokasi. Sedangkan kalau berat ini dia itu nggak selalu tetap karena dia itu apa ya, dia dapat berubah kalau misalnya gravitasinya itu beda. Nah, untuk nomor 4 ini, alasan utama hasil pengukuran selalu mengandung ketidakpastian adalah jawabannya yang B, karena keterbatasan alat ukur. Kenapa? Karena semua alat ukur itu kan memiliki ketelitian yang terbatas ya, sehingga hasil pengukuran tuh tidak sama persis, kayak tidak mutlak. Karena faktor lain juga seperti manusia atau teori itu bisa mempengaruhi, tapi alasan utamanya itu adalah keterbatasan alat ukur. Oke, lanjut nomor 5. Fungsi utama pemecahan vektor adalah untuk, kira-kira yang mana jawabannya? Jawabannya adalah yang C, mempermudah analisis arah. Kenapa? Karena pemecahan vektor ini dilakukan supaya vektor yang arahnya miring bisa dianalisis per komponen. Biasanya ke sumbu X dan Y. Dengan cara ini kita tuh bisa menghitung pengaruh gaya atau gerak di setiap arah secara terpisah. Jadi bukan untuk memperbesar nilai atau menghilangkan arah, tapi untuk mempermudah analisis. Lanjut nomor 6, jarak tempuh berbeda dengan perpindahan karena perpindahan ini memperhatikan arah. Nah, kenapa? Karena kalau jarak tempuh ini dia tuh kan total lintasan yang ditempuh seperti skalar, jadi dia tuh nggak peduli sama arah. Nah, sedangkan kalau perpindahan ini dia tuh perubahan posisi dari titik awal ke akhir, vektor, termasuk arah. Contohnya kayak jalan muter-muter keliling lapangan. Nah, jaraknya itu kan panjang lintasan. Terus kalau misalnya perpindahan itu kan jarak dari titik awal ke titik akhir, jadi bisa nol jika kembali ke titik awal. Oke, lanjut nomor 7. Percepatan bernilai 0 ketika benda bergerak lurus beraturan. Ya, oke. Kenapa? Karena percepatan itu kan artinya perubahan kecepatan. Jadi, kalau benda bergerak lurus beraturan, kecepatannya itu bakal tetap. Jadi, percepatan itu sama dengan 0. Nah, benda yang diam juga kecepatannya tetap 0. Tapi konteks soalnya ini biasanya fokus pada gerak dengan kecepatan konstan. Oke, nomor 8, tanda negatif pada kecepatan menyatakan, yang B ya jawabannya, arah gerak berlawanan acuan. Kenapa? Karena tanda negatif ini tuh bukan berarti lambat, tapi lebih menunjukkan kayak arah berlawanan dengan acuan yang ditetapkan. Misalnya kayak kalau arah kanan dia tuh positif, berarti arah gerak ke kiri itu negatif. Oke, lanjut nomor 9. Grafik posisi terhadap waktu pada GLB berbentuk, ini tuh berbentuk garis lurus ya. Kenapa? Karena dalam GLB atau gerak lurus beraturan ini, kecepatannya itu konstan. Jadi posisi berubah itu linear terhadap waktu. Nah, grafik posisi versus waktu ini tuh berbentuk garis lurus. Jadi semakin miring garis, maka semakin besar kecepatannya. Seperti itu. Lalu untuk nomor 10, gerak parabola dapat dianalisis sebagai kombinasi gerak. Ini jawabannya yang ini guys, eh, horizontal dan vertikal. Kenapa? Karena gerak parabola ini bisa dipisah menjadi dua komponen. Kan yang horizontal yaitu gerak lurus beraturan.
atau GLB. Kalau yang vertikal ini dia tuh jatuhnya tuh ke gerak jatuh bebas atau GLBB, percepatan konstan gravitasi. Kedua arah ini tuh independen, jadi analisisnya tuh lebih mudah kalau dilakukan per arah. Untuk nomor 11, penyebab utama perubahan gerak suatu benda adalah, jawabannya adalah gaya. Kenapa gaya? Karena menurut hukum 2 Newton, perubahan gerak atau percepatan ini tuh benda menjadi apa sih, benda terjadi itu karena gayanya yang bekerja. Jadi massa menentukan seberapa besar percepatan akibat gaya itu, tapi gayalah penyebab langsung perubahan gerak itu terjadi. Oke, lanjut nomor 12. Hukum 1 Newton berkaitan dengan konsep. Kalau hukum 1 ini berkaitan dengan inersia. Kenapa? Karena hukum 1 Newton ini kan juga dikenal sebagai hukum kelembapan ya, yang menyatakan bahwa benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan gayanya itu yang bekerja itu pada nol. Jadi konsep ini tuh erat kaitannya dengan inersia, yaitu kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaan geraknya. Jadi semakin besar massa, maka semakin besar juga inersianya. Oke, lanjut nomor 13. Resultan gaya nol pada benda berarti, ini jawabannya adalah yang C ya. Percepatan nol. Kenapa? Karena resultan gaya nol itu berarti tidak ada perubahan kecepatan. Atau percepatannya sama dengan nol. Karena kalau benda diam, berarti dia tetap diam. Tapi kalau benda bergerak, berarti tetap bergerak lurus beraturan. Jadi tidak selalu berarti itu berhenti. Jadi yang penting itu percepatannya sama dengan nol. Untuk nomor 14, hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton ini menyatakan bahwa kalau hukum 3 itu berarti dia yang gaya muncul berpasangan. Kenapa? Karena hukum 3 Newton ini mengatakan kayak setiap aksi itu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Nah, artinya gaya ini selalu muncul berpasangan. Terus gaya aksi dan reaksi itu bekerja pada benda berada sehingga tidak saling meniadakan. Contohnya kalau misalnya kamu mendorong dinding, nah dinding ini mendorong balik kamu kayak gitu. Nah, nomor 15, tujuan utama diagram benda bebas adalah, jawabannya yang C, mengisolasi gaya-gaya. Nah, kenapa? Karena diagram benda bebas kayak atau istilah lainnya free body diagram, dia tuh dibuat untuk mempermudah analisis gaya. Jadi kayak pilih satu benda aja, terus menggambarkan semua benda yang bekerja padanya, habis itu juga menunjukkan arah dan besar gaya. Nah, dengan cara ini kita tuh bisa menghitung resultan gaya dan prediksi gerak benda dengan lebih jelas. Oke, lanjut nomor 16. Pada bidang miring licin, penyebab benda meluncur adalah yang D, mg sin theta. Kenapa? Karena gaya berat atau mg ini dia tuh apa? Pada benda di bidang miring bisa dipecah menjadi eh, dua, yaitu komponen tegak lurus bidang atau mg cos theta. Nah, ini tuh diimbangi oleh gaya normal juga. Nah, untuk yang satunya dia tuh komponen sejajar bidang. Dia menggunakan sin, berarti mg sin theta, yang menyebabkan benda ini meluncur ke bawah. Jadi yang benar-benar memicu gerak itu adalah mg sin theta. Oke, lanjut ke nomor 17. Gaya sentripetal selalu mengarah ke, nah untuk ini dia tuh mengarah ke pusat lintasan. Kenapa? Karena gaya sentripetal ini adalah gaya yang buat benda tetap bergerak. Oh, tetap bergerak melingkar ya. Jadi selalu menuju pusat lingkaran gitu. Jadi kalau misalnya tanpa gaya ini, benda itu akan bergerak lurus terus sesuai hukum 1 Newton. Oke, lanjut nomor 18. Pada kerangka inersial, gaya sentrifugal, dia ini gayanya adalah gaya semu ya. Kenapa gaya semu? Karena gaya sentrifugal itu hanya terasa jika kita tuh melihat ke kerangka berputar. Jadi ini tuh disebut gaya semu. Karena kalau misalnya dalam kerangka diam atau inertial, dia tuh tidak ada gaya sentrifugal. Nah, kalau misalnya dalam kerangka berputar, dia itu muncul sebagai efek pengamatan. Contohnya tuh saat naik komi diputar, terus tubuh itu terasa kayak terlempar keluar gitu kan, karena ingin tetap lurus tapi dipaksa berputar. Oke, untuk nomor 18 tadi sudah aku jelasin, lalu nomor 19, usaha bernilai 0 jika C, gaya tegak lurus perpindahan. Nah,
Kenapa? Karena usaha ini dihitung dari komponen gaya yang searah dengan perpindahan. Jika gaya tegak lurus perpindahan, maka dia itu tidak ada kontribusi atau usahanya sama dengan nol. Nah, contohnya kayak gaya normal pada benda yang bergerak horizontal atau gaya sentripetal saat benda bergerak melingkar. Lalu kita lanjut nomor 20, satuan usaha dalam SI atau satuan internasional adalah satuan usaha. Usaha itu Joule. Nah, alasannya kenapa usaha ini kan dilambangkan dengan W yang sama dengan gaya dikali perpindahan atau W sama dengan F kali S. Nah, satu joule itu sama dengan kayak usaha yang dilakukan oleh gaya 1 Newton untuk memindahkan benda sejauh 1 meter. Oke, seperti itu. Lalu lanjut nomor 21, energi kinetik ini bergantung kepada kecepatan ya teman-teman. Kenapa? Karena energi kinetik ini kan adalah energi yang dimiliki benda karena geraknya ya, yang dirumuskan EK sama dengan 12 eh, M dikali V2 EK sama dengan 21 dikali MP2. Jadi kayak gimana ya, semakin cepat benda, maka semakin cepat benda, energi kinetik itu semakin besar. Nah, terus juga massa itu juga berpengaruh, tapi kecepatan tuh lebih dominan karena dikuadratkan gitu. Iya, maksudnya tuh tadi yang MV tuh MV kuadrat ya. Lalu untuk nomor 22, energi potensial gravitasi bergantung pada massa dan ketinggian. Kenapa? Karena kalau energi potensial gravitasi itu dihitung dengan EP sama dengan M kali G kali H. Seperti itu. Lalu karena semakin tinggi benda itu energi potensialnya itu semakin besar. Nah, semakin besar massa, maka energi potensialnya juga lebih besar kecepatannya. Tapi kecepatannya itu tidak mempengaruhi energi potensial gravitasi. Oke, lanjut nomor 23, teorema usaha energi menyatakan bahwa usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Kenapa? Karena teorema ini tuh mengatakan kalau usaha total yang dilakukan pada benda itu sama dengan perubahan energi kinetiknya. Nah, usaha positif itu tuh energi kinetik bertambah, benda semakin cepat. Nah, kalau usaha negatif, dia tuh energi kinetiknya tuh berkurang, maka benda tuh semakin melambat. Seperti itu. Lalu nomor 24, energi mekanik kekal jika. Nah, ini tuh jika hanya gaya konservatif bekerja. Kenapa? Karena energi mekanik ini sama dengan kayak energi kinetik tadi ditambah energi potensial. Karena hanya gaya konservatif aja yang misalnya kayak gravitasi, terus pedas ideal. Nah, ini tuh yang energi totalnya tuh tetap. Nah, kalau gaya non konservatif itu kayak gaya gesek, terus habis itu hambatan udara. Nah, ini tuh energinya hilang menjadi panas atau suara. Jadi kekekalan energi mekanik ini hanya berlaku tanpa gaya disipatif. Oke, lanjut nomor 25. Momentum didefinisikan sebagai momentum itu M kali V ya. Kenapa? Karena momentum itu kan P yang adalah ukurannya ini kekuatan gerak benda. Dihitungnya rumusnya itu menggunakan P sama dengan M kali VP sama dengan M kali V. Nah, di mana massa besar ini adalah momentum besar. Kalau kecepatan besar, momentumnya juga besar. Nah, momentum momentum itu berbeda dengan impuls yang atau kayak F kali delta T atau percepatan A. Oke, lanjut nomor 26. Momentum merupakan besaran vektor ya, teman-teman. Karena momentum itu tidak hanya memiliki besar, tapi juga arah yang sama dengan kecepatan benda. Contohnya kayak bola bergerak ke kanan, maka momentumnya itu juga kanan. Nah, kalau momentum kekuatan gerak yang arahnya itu penting dalam tumbuhan atau analisis gerak. Oke, lanjut nomor 27. Impuls berhubungan langsung dengan C dong, karena impuls itu berhubungan langsung dengan perubahan momentum. Kenapa? Karena impuls atau I itu tuh didefinisikan sebagai I sama dengan F kali delta T, dan hasil impuls ini sama dengan perubahan momentum benda. Contohnya kayak menendang bola, tangan menahan bola. Nah, ini tuh perubahan momentumnya itu sesuai gaya dikali waktunya. Oke, lanjut nomor
28. Momentum sistem kekal itu jika C. Tidak ada gaya eksternal. Kenapa? Karena hukum kekekalan momentum itu menyatakan jumlah momentum total tetap konstan jika sistem itu tertutup dan tidak dipengaruhi oleh gaya luar. Contohnya tuh kayak dua bola biliar bertumbukan di atas meja licin. Nah, total momentumnya itu tetap. Nah, kalau gaya internal antar benda saling meniadakan, tidak mengubah total momentum. Oke, lanjut nomor 29. Pada tumbukan tidak lenting sempurna, jawabannya adalah yang D. Benda akan menyatu. Kenapa? Karena kalau tumbukan tidak lenting, maka momentumnya kan kekal, tapi energi kinetik sebagian itu hilang, menjadi panas, suara, atau deformasi. Contohnya kayak tanah liat yang menempel saat bertumbukan. Nah, benda itu tidak memantul sempurna, dan benda itu tidak memantul sempurna karena sebagian energi itu hilang ke bentuk yang lain, seperti itu. Nomor 30, kesetimbangan statik mensyaratkan percepatan nol. Kenapa? Karena kesetimbangan statik ini tuh kan sama aja kayak benda diam dan tidak berputar. Maka percepatan translasi dan rotasinya itu nol. Jadi benda itu bisa diam walau gayanya itu ada. Jika gaya-gaya tersebut saling meniadakan seperti itu. Oke, nomor 31, syarat kesetimbangan translasi adalah jawabannya yang B. Oh my God, sorry. Ini jawabannya yang B aja ya. Cuman nggak bisa di... Ya, pokoknya jawabannya yang B. Adalah sigma F sama dengan nol. Kenapa? Karena agar benda tidak bergerak lurus, resultan gaya itu totalnya itu harus nol. Nah, kalau misalnya jika sigma F tidak sama dengan nol, maka benda itu akan bergerak atau mengalami percepatan. Oke, lanjut nomor 32. Syarat kesetimbangan rotasi adalah jawabannya yang C. Sigma T sama dengan nol. Kenapa? Agar benda tidak berputar, maka total momen gaya atau torsi ini harus nol. Contohnya kayak pintu diam. Torsi dari tangan dan engsel itu kan saling meniadakan seperti itu. Oke, lanjut nomor 33. Torsi dia bergantung pada gaya dan lengan gaya ya. Karena kalau torsi atau lambangnya T itu kan dihitung dengan T sama dengan F kali I. Seperti itu. Nah, F ini apa? F adalah besar gaya, lalu I itu jarak dari poros atau titik tumpu. Jadi semakin besar gaya atau lengan, maka torsinya ini akan semakin besar. Oke, lanjut nomor 34. Torsi maksimum terjadi jika gaya tegak lurus batang. Kenapa? Karena efektivitas gaya dalam mutar benda maksimum ketika gaya itu tegak lurus lengan. Eh, yang dilambangkan dengan sin theta sama dengan 1. Jadi semakin kecil sudut terhadap batang, maka torsi itu akan semakin kecil. Seperti itu. Nomor 35, kesetimbangan stabil ditandai oleh B. Energi potensial minimum. Kenapa? Karena benda dalam kesetimbangan stabil ini berada di posisi energi potensial terendah. Jadi kalau digeser dikit, maka benda itu kembali ke posisi semula. Seperti itu. Nomor 36, benda diam tetapi tidak setimbang karena masih ada torsi ya teman-teman. Kenapa? Karena benda itu bisa diam kalau misalnya V atau kecepatannya sama dengan nol, tapi masih memiliki kecenderungan berputar karena torsinya itu tidak nol, berarti belum setimbang secara rotasi seperti itu. Nomor 37, pusat massa suatu sistem adalah C. Titik representasi distribusi massa. Kenapa? Karena pusat massa ini kan berarti titik yang mewakili rata-rata distribusi massa sistem. Nah, ini tuh mempermudah analisis gerak benda kompleks atau sistem banyak partikel seperti itu. Lalu nomor 38, pusat massa dan pusat berat berimpit jika C. Medan gravitasi seragam. Nah, ini kenapa? Karena jika medan gravitasi seragam, maka gaya berat itu juga sebanding dengan massa. Nah, makanya pusat massa dan pusat berat itu berimpit seperti itu. Nomor 39, kopel gaya menghasilkan ini harusnya menghasilkan rotasi tanpa translasi sih ya.
Oke, karena Kap- Koppel dua gaya sama besar tapi berlawanan arah dan sejajar menyebabkan benda itu berputar tanpa berpindah tempat. Contohnya kayak membuka baut dan kunci Inggris gaya tangan kanan dan kiri, benda berputar tapi titik pusat tetap. Seperti itu. Lalu nomor 40, di sini adalah soalnya sebuah gaya 10 Newton bekerja pada benda bermasa 2 kilo. Percepatan benda tersebut adalah, ini masuk perhitungan ya. Kalau di sini berarti kalau misalnya dari hukum 2 Newton itu kan kalau gaya 10 N itu berarti F ya. Nah, kalau massa 2 kg berarti dia M. Kalau misalnya F-nya 10, gayanya 2 berarti dia tuh percepatan tuh kan dilambangkan dengan A ya. Berarti A sama dengan 10 dibagi 2. 10 dibagi 2 berapa? 5, 5, 5. Ya, benar. 5M S kuadrat. Oke, lanjut. Sebuah benda bergerak lurus beraturan dengan kecepatan 5 m per s. Jarak yang ditempuh dalam 4s adalah, nah ini itu berarti menggunakan rumus jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, ditanyakan ini eh, berapa? Jadi benda ini jawabannya C ya, 20. Karena kecepatan dikali waktu, kecepatannya 5, terus waktunya 4S. 5 kali 4, 20. Sebuah benda bermasa 1 kilo jatuh bebas dari ketinggian 20 m. Dengan gravitasi 10 meter, energi potensial awalnya adalah, nah, energi potensial ini berarti rumusnya kan uh, massa dikali gravitasi, terus dikali ini ketinggian atau H. Berarti dia 1 dikali 10 lalu dikali 20. Maka jawabannya adalah yang C, 200. Oke, lanjut ke soal nomor 43. Sebuah benda bermassa 2 kilo bergerak dengan kecepatan 3 meter per second. Besar momentum benda tersebut adalah, untuk besar momentum ini, dia tuh caranya adalah dengan mengkalikan massa dan kecepatan, yaitu 2 kali 3. 2 kali 3 adalah 6 kilogram meter per second. Oke, eh, lanjut nomor 44, yaitu sebuah gaya 20 Newton bekerja sejajar perpindahan sejauh 5 meter. Usaha yang dilakukan gaya tersebut adalah, nah untuk menghitung usaha ini kan, berarti usaha itu kan sama dengan W sama dengan F atau gaya dikali S dikali cos theta. Nah, berarti untuk ini kan kalau misalnya ini itu sudut antara gaya dan perpindahannya itu 0 theta ya. Jadi cos 0 itu kan sama dengan 1. Jadi sama dengan W itu sama dengan 20 dikali 5 dikali 1. Nah, 20 kali 5 kali 1 berapa? 20 kali 5 itu kan 100. 100 kali 1 juga 100. Jawabannya adalah yang C. Lalu sebuah balok bermasa 4 kilo berada di bidang datar licin. Jika kayak 12N bekerja pada ya, percepatan balok adalah, percepatan balok ini berarti dia massa dikali percepatan ya. Berarti eh, sebentar. Hmm, ke, oh, F sama dengan M kali A. Massa kali, oke. Kan ini pakai rumus F sama dengan M kali A. Nah, sedangkan ini yang ditanya A-nya. Berarti dia jadinya eh oke, gaya 12N. F dibagi M. Nah, F dibagi M, 12 dibagi 4, 3. Seperti itu. Agak-agak ini juga ya kalau dibayangin nggak ditulis. It's okay lah. Oke, lanjut. Sebuah benda bergerak melingkar dengan kecepatan 10 meter per second pada lintasan jari-jari 5 meter. Percepatan sentripetalnya adalah, nah ini tuh pakai rumus yang
Mana ya? Oke. Ini tuh kan kecepatannya 10, terus habis itu jari-jarinya 5. Nah, jari-jari 5 itu kan berarti eh oke. Ini jawabannya yang C ya. Karena percepatan ini tuh selalu mengarah ke pusat lingkaran untuk menjaga benda tetap melingkar. Seperti itu. 47 ini sebuah batang diputar oleh gaya 10 Newton pada jarak 0,5 tegak lurus batang. Besar torsinya adalah, nah, rumus torsi ini tadi adalah T sama dengan F dikali R dikali sin theta. Berarti kalau kayak gitu, kan dia sin tetanya ini sudut tegak lurus ya, berarti dia sama dengan 1. Berarti jawabannya yang 5. Karena 10 kali 0,5 adalah 5. 5 Newton. Nomor 48 lanjut. Sebuah benda bermasa 1 kilo memiliki energi kinetik 50 Joule. Kecepatan benda tersebut adalah, nah untuk kecepatan ini dia kan rumusnya 12, ya, iya kan? 12 mv kuadrat. Ini tuh jawabannya yang C 10 meter per second. Kenapa? Karena eh, sebentar ya. Kan rumusnya EK itu sama dengan 12 mv kuadrat. Nah, 12 ini masanya 1. Lalu, oke, berarti 50 sama dengan 100 sama dengan 10. Setengah. Dua benda bertumbukan tidak lenting sempurna dan menyatu. Jika momentum awal sistem 10 kilogram m per s, maka momentum akhir ini berarti jawabannya yang 10 kilogram massa per second ya teman-teman. Karena energi kinetik ini mungkin berkurang, jadi berubah jadi panas atau deformasi, tapi total momentum ini tetap sama. Oke, yang terakhir adalah sebuah papan panjang 4 meter ditopang di kedua ujungnya. Jika beban 40 Newton diletakkan tepat di tengah papan, gaya tumpuan di tiap ujung adalah, nah ini tuh sama dengan kayak eh, R1 sama dengan R2. Jadi eh, sama dengan gaya gaya beban duanya ini, gimana ya? Pokoknya ini itu jawabannya 20 Newton. Karena 2 dikali gaya bebannya itu berarti eh, gaya bebannya kan 40, jadi 2 dikali 40, 80. Lalu 80 ini dibagi 4, 80-nya dibagi 4 kan berarti 20 Newton. Seperti itu. Sudah selesai teman-teman. Eh, Terima kasih telah menyaksikan video dari jawaban pembelajaran dari saya, video fisika ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.